di dunia seni tari. Nanti kita udah tampil begini, evolusinya bagaimana? Evaluasi itu tuh tetap ada, tapi untuk ke depan nggak mungkin kita merubah yang sudah ada. Yang sudah ada kita anggap sebagai suatu kenyataan yang nggak bisa diapa-apain lagi. Paling tinggi kita minta maaf. Pernah nggak Abang lakukan itu dari statement yang sebelumnya selama ini? Ya ada. Pernah kita minta maaf ya Pak Bareskrim, saya udah ngaco kemarin. Udah ngaco. Padahal belum ngobrol sama ngaco loh ketika itu. Karena Bang Deolipanya yang ngaco. Letak ngaconya di mana sih Bang? Ngaco itu kalau di aku ngobrol ala Indoposko. Letak ngaconya di mana? Ngawur ya, ngawur. Ngaco sama ngawur kan sama. Jadi selamat sore viewer Ngaco. Keren, kali ini kita kedatangan tamu podcast ya, meskipun kita bertandang ke rumahnya, tapi kita sebutlah tamu Bang Deolipa Yumara. Apa kabar Bang? Sehat-sehat Pak Nelly. Bang, kira-kira muntah nggak sih ngelihat pemberitaan yang begitu masif sekarang ini? Ya nggak muntah. Nggak muntah ya? Kan jarang lihat berita juga. Iya. Justru dia famous tapi dia nggak tahu kalau dia famous gitu. Jarang lihat. Jarang lihat berita. Kalau sekarang kan berita kan banyak itu. Cuman kita lihat berita dibuka-buka juga percuma kan. Paling kita yang lewat TikTok aja paling TikTok. Semeliwiran. Ada nggak sih dari pemberitaan itu yang mengganggu buat Bang Deolipa sendiri? Nggak ada kalau berita mah. Nggak ada. Namanya berita nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya. Nggak perlu di counter ya. Artinya biar berjalan mengalir berita kan aja ya? Tergantung orang melihat, menginterpretasi kan. Interpretasi ini asalkan tidak melanggar hukum, masih dalam batas normatif normal, ya nggak apa-apa. Karena setiap aspek sosial kan pasti ada positif, ada negatif. Asal di rentang itu aja nggak ada persoalan. Iya. Gitu. Dan memang selama ini juga kan Bang Deolipa kan seorang pakar hukum, tentunya dalam bersuara, dalam bertindak dan lain sebagainya udah tahu koridornya seperti itu ya. Nah kalau ngaco Bang, ngaco ini adalah ngobrol ala Indoposko. Kita memang tidak ngikutin yang siapa yang lagi tren, tidak. Kita ngelihat sense of belonging seperti misalnya gini. Saya ngelihat begitu banyak pemberitaan tentang Bang Deolipa ini, saya ngelihat ada sesuatu yang perlu saya petik nih dari Abang. Sebenarnya petik apa langsung ambil. Kalau petik kan matang nih udah matang, petik terus dimakan. Ada yang perlu saya ambil karena kenapa gini? Mungkin di luar sana kan tadi plus minus kan. Banyak juga orang yang mengambil sisi positifnya dari apa yang Abang sampaikan selama ini. Banyak juga mungkin lu cari panggung kan. Semua orang itu tentunya kalau saya lihat dari sikap Abang terima dengan baik gitu kan. Betul. Tapi kan ada hal-hal yang memang pesannya itu benar atau pesannya itu titipan gitu. Nah, kalau saya di Ngaco ngobrol ala Indoposko ini berharap sebenarnya profil Bang Deolipa yang sesungguhnya ini seperti apa sih sebenarnya? Wujud diri Abang itu yang perlu diketahui oleh masyarakat itu sebenarnya yang Deolipa benar-benar nih, yang seperti apa sih? Ya seperti ini. Ya seperti yang ini ya kita ini Deolipa ini. Gitu. Maksudnya melihat dari sudut mana nih? Apa sudut fisiknya, apa kepribadiannya, apa dari sudut apa tingkah laku yang keluar, gitu kan? Atau dari sudut komunikasinya atau interaksi antar individu. Lebih ke humannya. Sisi manusianya. Sisi kemanusiaannya. Ya sama kayak orang kebanyakan kita ini kan sama kayak orang kebanyakan. Nah kan kalau dari sisi profesi saya lihat kan Abang ini juga seorang psikolog. Oh iya. Abang ini juga pakar hukum, mengetahui hukum. Kalau mungkin saya sebutkan pakar nanti ada yang mengcounter, terserah ya. Abang ini juga dari sisi statement-statement yang berseliweran saya lihat tuh sosialnya tinggi. Gitu. Nah jadi saya pengen lihat dari sisi sosial yang tinggi tadi. Ibaratnya saya lihat dari sekian statement yang berseliweran di luar sana, seberapa bermanfaat sih sebenarnya seorang Deolipa itu untuk human gitu. Sebenarnya pertanyaannya bukan ke kita nih. Pertanyaannya kepada masyarakat. Mereka yang merasakan ya. Cuman kan yang merasakan juga dikit. Tapi begini, ada hal-hal di mana kitanya mengerjakan sesuatu dikit karena publikasi mempunyai dampak yang besar secara psikologi sosial atau psikologi massa kan gitu.
sebenarnya hampir semua orang bekerja dampaknya sedikit semua. Tapi ketika dia digaungkan di media massa, ini menjadi besar dan punya dampak. Bahkan dampak psikologis juga ada. Ya kan, dampak psikologis kan menciptakan rencana-rencana perilaku. Oh, kalau saya akhirnya terenyuh, akhirnya saya berubah kan begitu kan. Nah, ini sebenarnya bukan peran pribadi, ini peran media massa sebenarnya. Jadi membuat kita punya dampak, tentunya bukan kita pribadi, karena setiap orang bertindak kalau nggak ada cerita, nggak ada yang dengar juga nggak ada juga nilainya kan. Cuman karena ada media massa, ya udahlah dirasakan oleh banyak orang. Seolah-olah ini cerita yang besar banget. Padahal ceritanya kecil-kecil aja. Semua. Kecuali pemerintah ya. Karena pemerintah juga kalau nggak diberitakan juga kecil juga. Dia bikin apapun juga tetap aja nilainya nggak kelihatan. Kita nggak tahu pekerjaan gubernur Papua bagaimana atau pekerjaan gubernur Sulawesi Utara bagaimana, kalau nggak diberitakan ya kita nggak tahu apa yang dia lakukan kan. Karena pemerintahan lah menjadi besar. Nah, dari besar ini punya dampak. Nah, ketika pertanyaan seberapa besar manfaat perilaku kita, tergantung bagaimana expose dari media massa dan bagaimana media massa menarasikan, menceritakan nih seperti apa nih ceritanya, profil ini punya perilaku seperti ini, bagaimana ceritanya kan begitu kan. Aspek positif bagaimana, terus kalau perilakunya negatif bagaimana tanggapan masyarakat kan gitu. Setiap perilaku yang tampil yang kemudian masuk ke wilayah-wilayah sosial dan dilihat dan didengarkan itu mempunyai nilai. Dua nilai atas, nilai bawah, positif, negatif. Kalau makin banyak positif makin bermanfaat, makin banyak negatif makin tidak bermanfaat. Nah, tapi tidak bermanfaat pun juga menjadi cara manusia lain atau makhluk sosial lain untuk bercermin. Supaya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi tetap aja punya nilai manfaat. Bahkan ada nilai juga yang sama sekali sampah aja. Tapi sebenarnya sampah juga punya nilai. Betul. Gitu. Jadi bisa itu bermanfaat, dia. betul. Makanya ketika pertanyaannya seberapa bermanfaat, jawabannya kita nggak tahu kan gitu. Karena yang menilai adalah masyarakat. Ketika publikasi sedemikian masif dan itulah baru punya nilai manfaat. Jadi ukurannya adalah media massa yang mempublikasikan. Kalau media massa tampaknya berseliweran banyak, berarti ada nilai manfaat di situ. Gitu, Maneli. Tanpa menghitung ya apa yang kulakukan kemarin, apa yang kulakukan hari ini. Ya nggak usah dihitung. Nah, tiap hari kan kita berperilaku. Berbuat ya, Berbuat. Nah, tapi sebenarnya Bang Deolipa sendiri ini, misalnya kalau ditanya ke belakang, memang cita-citamu sebenarnya awalnya apa sih? Lalu passionnya apa sih? Cita-cita tentu kalau dari kecil ya, pengen jadi orang kaya lah, gitu. Semua orang punya cita-cita pengen jadi orang kaya. Tapi itu kan general, global profesi misalnya. Global. Kalau spesifik, yang sekarang ini kita jalankan. Cita-cita kita ya jadi pembela, penasihat hukum. Itu cita-cita pertama. Karena dari SMA pun kita sudah arah ke sana. Kemudian karena kita jadi pembela pas kita kuliah di tingkat pertama, ternyata ada yang kurang. Kalian di ilmu jiwa yang belum ada. Karena kita jadi pembela juga kita melihat orang kan, yang kita bela manusia. Akhirnya timbul niat untuk kuliah di Fakultas Psikologi pada waktu itu. Akhirnya kita kuliah 2 tuh. Dapat dua-duanya. Ikut jalur ujian masuk perguruan tinggi negeri. Keterima kan. Ya udahlah kita jalankan. Tapi keduanya bisa berjalan beriringan ya? Beriringan dong. Saling melengkapi. Iya, buktinya sekarang udah lulus dua-duanya nih kan. Gitu. Nggak diimplementasi di profesinya? Oh, di profesi. Iya dong, beriringan. Secara keseharian di dunia profesional ya. Ini beriringan. Kita bisa bertemu seorang klien atau sekelompok klien atau grup klien ya berperusahaan. Kita bisa lihat dari sisi psikologisnya. Ya, ini orientasinya kemana, trennya bagaimana, terus apa yang dituju, terus bagaimana pola-pola perilaku tampil terhadap perkara yang mereka hadapi atau tujuan mereka apa kita bisa lihat. Termasuk juga persoalan keuangan mereka, gitu. Gerak-geriknya bagaimana kita bisa baca. Paling tidak kita lebih bisa baca daripada orang awam, kan gitu. Karena ada latar belakang ilmu jiwa kan. Ilmu jiwa tadi, betul-betul. Bang, ini kan udah memaparkan terkait personalnya, profilnya. Saya kemarin kebetulan melihat di profil Abang itu minta 25T ke Jokowi. Ini ada apa? Dulu itu. Udah kita bagi-bagi juga tuh duit yang kita minta tuh. Jadi kita juga lupa bagi-bagi ke siapa ini kemarin tuh. Ya ada di profil itu. Oh gitu. Kita kan kalau habis minta duit kita lupa. Duit kalau udah dipakai kan udah selesai. Ya, hampir semua orang di Indonesia ini kalau udah minta duit atau dapat uang gaji udah kepake,
terus habis, kecuali akunting, dia catat itu. Dicatat pun nggak ada gunanya kalau udah uang udah keluar kan. Pertanggungjawaban dong, keluar masuk kemana aja. Akunting tentu tahu, kita yang lupa gitu. Kita yang lupa. Akunting tahu, dia pun juga kalau itu uang gaji dia juga buat apa dihitungan begitu kan, sama kayak ini. Persoalan kita minta duit, apalagi kita minta. Kita minta terus belum dapat tapi kita udah bagi-bagi. Nah, itu lebih ini lagi. Itu yang nggak masuk akal saya, maka itu saya pertegas. Ini maksudnya gimana ya? 25T udah kita bagi-bagi, udah lupa tuh. Maksudnya dalam perencanaan tentunya kan. Kalau hemat saya, Bang Deolipa punya program, saya minta sekian T. Nanti arahnya ini udah kesini, udah kesini. Udah. Seolah-olah sudah kita terima dan sudah kita bagi-bagi. Sehingga kita udah lupakan lagi perencanaan tadi, kan berarti kan udah terlaksana kan bagi-baginya kan. Belum. Kenapa sih ada dasar tiba-tiba seperti sedang menghayal? Kan ini kan seperti hayalan ya Bang ya? Ya kan nggak cuma kita menghayal, semua orang juga menghayal. Betul, aku hobi Bang menghayal. Makanya itu, kalau semakin banyak menghayal makin bagus kan, tidur aja menghayal. Iya. Tapi kan kita di dunia nyata Bang. Nah, hayalan ke nyata ini seberapa besar dibikin pemisahnya, seberapa besar beriringannya? Sebenarnya ini kan bahasa ini kan bahasa bisa dianggap sarkasme, bisa dianggap analogi, bisa. Tapi bukan hiperbola ya, karena faktanya memang angkanya segitu. Betul. Nah, kita lebih-lebihkan, kita kurang-kurangkan. Cuman ini adalah salah satu bentuk sindiran sangat halus dan sekaligus sangat kasar, gitu kan. Sindiran yang sangat halus terhadap misalnya kepada pemerintah atau yang berkuasa. Sebenarnya uang ini banyak di APBN ini kan, uang masuk banyak dari pajak banyak, ini kemana? Kalau hanya untuk distribusi ke hal yang kita juga nggak bisa dapat, kita nggak bisa lihat secara nyata juga buat apa? Atau malah masih adakah korupsi yang begitu besar di negeri ini sehingga uangnya nggak kelihatan kan begitu? Karena tuh rakyat juga kan tampak-tampaknya hidup biasa-biasa saja, susah-susah juga kan gitu kan. Kalaupun ada tuh sengsara terus. Terus dunia kerja juga kan, yang ada adalah dunia kerja swasta yang dominan. Sementara yang negeri itu aja, kan gitu kan. Nah, uang ini kan masuk dari pajak banyak. Nah, kita bagi-bagi. Itu kalau dari sisi sindiran halus kepada pemerintah. Kalau dari sisi hayalan, ada juga. Ini bukan sindiran kasar, tapi hayalan. Kita memberikan sentimen positif terhadap pikiran-pikiran manusia Indonesia. Bahwasanya di balik kesusahan hidup masih ada hayalan berupa terima duit, gitu. Jadi mereka udah kita bagi-bagi juga. Misalnya netizen 3 triliun. Kemudian orang susah 3 triliun. Kan itu banyak itu kita bagi-bagi kan. Sehingga ketika mereka menonton apa yang kita bagi-bagikan, mereka terpikiran di jiwa mereka juga bakal terima duit kan gitu. Walaupun itu semua kalau pakai ilmu teori psikologi hanyalah ini semata, olah-olah pikiran yang omong kosong juga sebenarnya. Iya. Tapi, apakah sindiran tadi itu bahwa selama ini pemerintah melakukan omong kosong lebih banyak? Omongan ada, kosong juga belum tentu kosong juga pemerintah, cuman tidak tampak gitu. Seringkali apa yang dikerjakan pemerintah tidak tampak oleh masyarakat. Walaupun tampak jadi tidak tampak karena tidak ada pemberitahuan kan gitu kan. Ini bukankah yang lebih mengena itu lebih baik daripada pemberitahuan, karena Bang Deolipa saya lihat memang sangat akrab dengan entah itu dunia pemberitaan, entah itu TikTok, pokoknya media sosial dan lain sebagainya. Kalau buat saya justru yang lebih mengena itu, misalnya tadi kan pemerintah berbuat tapi tidak tampak. Tidak tampak tapi kalau mengena ke masyarakat, membawa perubahan, bukannya itu lebih baik? Begini, segala sesuatu kan sama baiknya sebenarnya kan. Nah, tampak nggak tampak, kalau punya nilai itu bagus. Ada yang tampak nggak punya nilai. Ada yang tidak tampak punya nilai. Tapi ketika tidak tampak punya nilai, terus kemudian nggak diketahui orang banyak, sama aja nggak punya nilai. Jadi tampak maupun tidak tampak, kalau dia diberitakan secara baik, dipublikasikan secara baik, itu punya nilai. Paling enggak orang puas. Rasa puas ini. Misalnya pemerintah bangun waduk di kota Bandung, ujung sini untuk ketika banjir. Kalau tidak ada publikasi yang mengena, itu merasakan manfaatnya, yaitu warga Bandung. Tapi yang nggak tahu, nggak ada itu cerita, karena nggak pernah ada cerita itu. Dan memang perlu ya, yang mengena juga perlu tahu, yang tidak mengena juga perlu tahu. Karena apa? Yang mengena itu puas merasakan secara fisik, yang nggak mengena adalah puas karena dia tahu, ada pekerjaan dijalankan, sehingga uang yang dibayar pajak itu ada manfaatnya. Seperti itu. Ini yang namanya sebenarnya kerjaan Menteri Penerangan. Zamannya Pak Harto, banyak sekali tuh informasi-informasi penerangan kan. Ya,
pembangunan di sini, pembangunan di sini, pembangunan di sini kan banyak tuh. Kalau abang nilai sekarang itu kurang? Ya karena media kan dikuasain oleh swasta. Swasta kan nggak pernah atau jarang sekali peduli apa yang dikerjakan oleh pemerintah yang begitu-begitu. Oke. Itu. Nah, media pemerintah selalu tenggelam oleh media swasta yang begitu masif. Sementara swasta punya priority apa yang lebih seksi untuk mereka beritakan. Betul. Swasta akan mengejar berita seksi dong, berita yang memang menjadi trending. Itu trending itu aja. Yang gitu. laku buat mereka tentunya. Tentunya gitu. laku buat mereka karena iklannya, faktor iklannya. Jadi media massa mainstream kan dikuasai oleh swasta rata-rata. Rata-rata setiap media mainstream pasti ada atasnya adalah partai. Ya kan, jadi kepentingan partai juga. Ya kita buka Metro TV misalnya, nih kan, Jawa Post misalnya, apalagi Berita Satu, ya kan, Detik pun ada dia mainstream utamanya siapa yang mengelolanya, sehingga ya nilainya nilai sebenarnya kalau sekarang ya sistem kartel berita mainstream itu berjalan. Nah, berita-berita yang sifatnya nasional, kebangsaan, yang dibuat oleh negara, kan TVRI doang. Iya, sama RRI untuk radionya. Sama RRI sama Antara kan. Bener. Emang ada yang nonton TVRI sedikit sekali. Emang ada yang dengerin RRI? Sudah tidak ada. Emang ada yang nonton Antara News? Kan nggak ada orang nonton ya berita-berita yang mainstream semua. Dan, nah, harapan abang sendiri untuk pemerintah apa? Punya TV yang memiliki style seperti swasta? Nah, harapannya bukan ke pemerintah. Harapannya adalah kepedulian swasta untuk memberitakan berita-berita yang sifatnya pembangunan. Gitu. Berbagi peran. Berbagi peran. Tapi kan swasta tetap kepentingannya kan ke politik. Betul. Nggak ada berita yang netral ketika mainstream ini di bawah kendali partai. Tentunya kalau menyimpang dikit dibaca ditegur. Begitu. Pasti. Ya kita ambil contoh lah, misalnya mohon maaf, misalnya Pak Aiman, ditegur apa enggak kita nggak tahu, tapi dia berhenti setelah beritanya macam-macam kan begitu. Lah ini kan tidak ada hubungannya. Dengan? Apakah abang tidak berpolitik kan bicara itu kan? Siapanya? Dengan Aiman kemarin kan tidak berpolitik kan? Ya kan kita tidak bicara politik kan, tapi politik melihat kita. Kita kan bicaranya kan untuk kepentingan negara. Nah, Aiman pun bicara untuk kepentingan negara. Tapi di sisi lain ada yang namanya unggah-ungguh berita. Gitu. Betul. Kita juga bukannya nggak paham itu, ada juga gitu. Kadang-kadang kita juga bicara di luar konteks koridor yang berlaku. Cuman kita harus menjaga jangan sampai kita bisa offside. Tapi jangan sampai ketahuan kalau kita offside. Gitu, kalau di media kan nggak mungkin nggak ketahuan dong kalau offside-nya. Iya, tapi kan kita ada gaya-gaya bahasa yang kita samarkan, ada cerita yang kita samarkan, kan itu kan tentunya kita paham. Seperti sindiran tadi, seperti gaya pola-polanya beda. Kita bicara ini, tapi orang kepaham ini, tapi kita bicaranya agak dalam koridor. Itu yang namanya menghindari offside, supaya orang juga nggak tahu. Bahkan media massa pun bisa terkecoh, gitu. Ini kan kalian di komunikasi, ada ilmu komunikasi sendiri yang untuk itu. Orang ahli ilmu komunikasi dipandu dengan ahli kejiwaan, dipandu dengan ahli bahasa, jadi itu orangnya. Betul. Tiga ini aja kalau di ini. Ahli bahasa, ahli komunikasi, sama ahli jiwa. Itu digabung aja sama ahli hukum udah pas tuh. Gitu. Makanya saya selain pelajarin hukum, psikologi, komunikasi juga harus dipelajarin. Komunikasi erat kaitannya dengan psikologi sosial dan psikologi massa. Nah, bahasa penting karena bahasa adalah narasi sama kata-kata. Kosakata harus luas juga supaya kita bisa menarasikan sesuatu ini dengan narasi yang seperti ini tapi mudah dipahami oleh masyarakat. Betul. Itu yang memang saya jalankan. Jadi ilmu kosakata harus banyak. Ilmu kosakata harus banyak dan harus berulang-ulang kita ingat. Itu baru ilmu kosakata, baru ilmu narasi. Ilmu narasi juga kan ada macam-macam juga. Ada argumentasi, ada deskripsi kita, ya kan? Ada persuasi juga kita sampaikan. Ada juga kita ngomong berulang-ulang, intonasi ini kan? Tidak, itu kan? Itu kan? Tapi ngabisin waktu durasi kan? Tapi ini masuk ke pemahaman masyarakat. Ini pola-pola seperti ini menjalankan. Rata-rata ya komunikasi yang bagus memang punya pengetahuan seperti itu. Kalau saya amati dari tadi, abang tuh sebenarnya lebih melihat peran pemerintah ya, maksudnya memberikan pemerintah tuh porsi. Nah sebenarnya dari statement-statement abang selama ini saya lihat memang cenderung kadang menyindir. Tapi tujuan abang dalam sindiran itu tadi kan bahasa media ini dikuasai oleh partai. Sementara abang sendiri tidak berpartai.
Iya. Kalau di dalam untuk mensupport pemerintahan, abang ini sih berdiri di mana sih? Ya kan saya non partai, jadi nggak berdiri di mana-mana. Di luar media mainstream banyak sekali bergelimpangan ya, banyak sekali muncul ribuan media yang sifatnya juga non partai juga, tapi punya kepentingan ekonomi atau punya kepentingan juga, walaupun non partai punya kepentingan politik juga, dan mereka spotting area wilayah yang banyak ini, rebutan pasar untuk dibaca atau didengar orang atau untuk dilihat oleh orang, kan ini rebutan nih. YouTube juga banyak anak-anak ini. Makanya untuk merebut ini semua media hampir semua mencari posisi berita yang paling menarik yang kemudian bisa nge-trending. Apa berita infotainment, apa berita ekonomi, apa berita kerusuhan atau berita politik, itu dicari yang paling trending untuk disampaikan. Rebutan itu semua. Dan dari rebutan itu semua juga kan bikin berita yang sama juga cenderung dengan beritanya sama, narasinya yang berbeda-beda, sudut pandang berbeda-beda. Tapi pernah nggak sih dievaluasi sama Bang Deolipa itu apa yang keluar dari statement Bang Deolipa di berbagai media? Oh, punya dampak? Punya dampak, tapi abang evaluasi. Oh iya, seharusnya tadi kan ada komunikasi kan, ada etika komunikasi, ada tata bahasa. Oh seharusnya karena tadi memang punya etika dan punya pemahaman gitu kan. Oh tadi harusnya ini harus diperhalus dengan ini karena dampaknya ini, karena ada unggah-ungguh tadi. Betul. Ada beberapa, karena saking banyaknya media yang sudah mengambil statement sih, abang ada nggak yang di sini? Oh harusnya ini tadi penegasannya tidak ini, terlalu menyinggung. Itu ya kan sederhana aja, itu kan namanya evaluasi. Evaluasi terhadap narasi. Dimanapun ada itu, baik di dunia film, di dunia teater, atau di dunia seni tari. Nanti kita udah tampil begini. Evolusinya bagaimana? Evaluasi itu tuh tetap ada, tapi untuk ke depan nggak mungkin kita merubah yang sudah ada. Yang sudah ada kita anggap sebagai suatu kenyataan yang nggak bisa diapa-apain lagi. Paling tinggi kita minta maaf. Ya pernah nggak abang lakukan itu dari statement yang sebelumnya selama ini? Ya ada. Dong. Pernah kita minta maaf ya Pak Bareskrim, saya udah ngaco kemarin. Udah ngaco. Padahal belum ngobrol sama ngaco loh ketika itu. Karena Bang Deolipanya yang ngaco. Letak ngaconya di mana sih Bang? Ngaco itu kalau di aku ngobrol ala Indoposko. Iya. Letak ngaconya di mana? Ngawur ya, ngawur. Ngaco sama ngawur kan sama. Jadi ya sebenarnya bukan ngawur, itu sindiran juga. Kan kita minta maaf, tapi maaf kita tuh panjang tuh alasannya tuh kan begitu kalau didengarkan tuh. Ya sebenarnya itu bagian dari narasi juga. Kata maaf itu adalah eksplisit dan implisit dari narasi kan, untuk menyatakan pendapat-pendapat yang bisa membuat lebih terang persoalan. Gitu kan, atau memberikan ide-ide yang belum disampaikan dari kata maaf ya. Kita minta maaf ya Pak, tapi kita cerita kenapa kita mau, karena ini. Padahal kita lagi memberikan informasi, gitu. Informasi faktual kita sampaikan. Artinya saya sekarang harus lebih cermat nih ngeliat. Ini benar bahasa yang menyampaikan lagi sindiran kah? Betul. Atau ini benar-benar pesannya kah? Betul. Minta maafnya juga kan karena bertutur ini ternyata dia ngasih informasi dan disisipkan juga di situ pesan. Betul. Seperti itu. Iya dong, begitu. Kan itu teknik kita berkomunikasi. Kadang-kadang orang taunya, oh dia jadi baik nih, bertobat. Padahal enggak. Oh saya bertobat nih begini. Padahal kita lagi ngasih tahu nih, lu salahnya ini banyak gitu. Seolah-olah kita bertobat. Padahal ini nih ada yang hal yang penting. Jadi kayak scam gitu. Set. Jadi informasi-informasi semua yang berisi fakta-fakta yang harus disampaikan kepada yang bersangkutan ataupun publik supaya mengerti dan mengetahui persoalan. Oh minta maaf gitu. ke Bareskrim karena ngaco gitu. Iya. Ada hubungannya ke keterkaitan kemarin diputus menjadi kuasa hukum nggak itu? Kalau kita kembali ke perkara yang kemarin itu, ya tentunya selalu ada kaitannya. Selalu semua berkaitan. Agak kelihatan bodoh gini, tapi sebenarnya kita ahli komunikasi. Agak kelihatan bodoh. Sebenarnya kita ahli komunikasi nih. Kita kalau berkomunikasi benar-benar hati-hati. Pada satu titik kita membuang kehati-hatian, kita pakai jurus mabok komunikasi namanya. Jurus mabok komunikasi itu untuk menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita ini bukan orang yang serius amat, bukan orang yang serius, tapi kita bisa juga menjadi nggak serius dan bisa jadi lucu. Tapi yang penting di balik kelucuan ini ada informasi yang detail yang kita sampaikan, sehingga orang nggak paham bahwasanya sudah dikasih informasi. Betul, ada kecermatan sebenarnya orang dari lelucon, dari guyonan ternyata ada sisipan pesan mungkin nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Iya, karena makanya kita sengaja disisipkan ke
nggak semua orang tahu. Berita-berita ini kadang-kadang berita yang cuma coding buat orang-orang paham. Oh, maksudnya arahnya ke sana. Nah, banyak sekali orang nggak tahu. Tapi kalau wilayah-wilayah media massa, wartawan yang punya kecermatan tinggi, tentunya mereka tahu arahnya, sehingga mereka akan kejar tuh dari kode ini, oh sana-sana gitu. Contohnya kasus perjudian. Ketika kita diputus oleh Baris Krim, kita menceritakan apa adanya yang terjadi, ya kan, di wilayah kegelapan. Ya kita singgung aja masalah judi, ya kan, dengan kode-kode kan, tentunya kan, tapi kan jadi ramai. Kita buka kali ini ada 303, kita nggak bilang judi loh, kita cuma bilang 303 yang sudah bersindikasi mengganggu negara ini. Itu kan akhirnya jadi besar itu kan. Ketika jadi besar dan kemudian semua patron-patron wilayah, semua LSM kemudian ikut menyampaikan itu, kita harus ngumpet dong. Dan sampai kita dianggap sebagai sumber pelaku utama kan. Jadi kita langsung diharap, biar mereka bunyi aja. Mereka bunyi kan, tapi kan negara ini mulai mengalami kegoncangan, tapi udah akhirnya stop lah, nggak ada judi lagi kan gitu. Gitu. Kan itu salah satu cara untuk menghentikan hal-hal yang gak baik buat negara kan gitu kan. Nah, ada beberapa informasi di luar sana. Kalau menurut Bang De Oliva ini, apakah ini bentuk pengalihan? Ada nggak? Ini masukan, karena saya pikir Abang tuh menyampaikan pesan itu disindir, menyampaikan pesan itu tidak seperti to the point, tapi mengena artinya, mengena buat orang yang nangkep. Ada nggak sih di sejak kasus ini bergulir, ada nggak sih Abang lihat di luar sana itu berita disorot supaya seperti pengalihan, ada nggak seperti itu? Kalau dari zaman dulu selalu ada yang namanya pola-pola pengalihan berita. Tapi untuk situasi media massa yang begini bebas dalam arti perizinannya nggak ada, arti semua juga boleh memberitakan. Isu pengalihan ini sulit dikerjakan, karena kecuali berita ini berdasarkan izin, izin dari negara kayak zamannya Orde Baru, di mana selalu ada izin, gampang sekali bikin berita pengalihan, dan itu mainstream akan ikut ke sini, ini hilang. Jadi, dan kasus saat ini yang sedang hangat dan panas ini, apakah ada pengalihan? Ada dibuatkan pengalihan gitu? Ada beberapa yang mencoba tapi nggak bisa. Tetap terfokus. Artinya ada ya. Tetap dalam tanda kutip selalu ada yang berupaya untuk mencoba mengalihkan, baik sengaja maupun nggak sengaja. Pengalihan kan bisa pengalihan sengaja, bisa secara tidak sengaja. Kalau saya lihat justru lebih ke ada skenario, tapi mungkin seperti yang dijelaskan Abang tadi, media terlalu banyak. Iya, nggak bisa. Untuk situasi sekarang nggak bisa. Pengalihan itu hanya bisa berlaku kalau situasi media massa dijaga oleh perizinan. Sehingga, nah kalau dijaga perizinan berarti kan satu suara kebanyakan kan. Betul. Ketika dialihkan mereka kan ikut. Gitu. Dan ini tidak bisa diatur seperti itu ya. Dan biasanya media-media yang sejenis gitu. Ini kan kita ambil contoh nih, kalau ikan-ikan yang kecil-kecil itu kan kadang gerombolan ikutin kemana arah yang paling ujung bermigrasi kan, atau burung bermigrasi sama. Jadi ketika yang paling depan belok sini semua ngikut gitu, semua ngikut. Ya itu biasanya media mainstream yang ngajak gitu. Kalau sekarang tidak, media mainstream arah ke sana, yang lain-lain tetap bertahan di fokusan ini, sehingga terjadi perpecahan berita. Nah, agak sulit untuk membuat suatu pengalihan-pengalihan gitu. Nah, tetap walaupun bagaimana media kan perlu berita yang trending kan, yang trendy. Itu tetap mereka bawa. Tapi kalau satu grup media, gue tetap yang berita ini deh, yang trending nanti dulu, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi sulit sekali untuk masa sekarang ada pengalihan berita ya. Tapi kalau saya dengar, saya amati dari tadi statementnya Bang De Oliva ini, tidak terlalu peduli dengan berita yang lagi viral dan lain sebagainya. Go on aja gitu ya? Enggak dong. Ini kan kekuatan berita itu paling lama itu seminggu 2 minggu. Kekuatannya. Berita. Tapi nyatanya yang ini sudah berbulan-bulan. Nah, ini kan masih ada ceritanya. Oke. Ini. Berangle-angle, beda angle mungkin. Beda angle. Jadi gini. Kita bisa sampaikan ketika perkara ini putus, di tingkat pertama putus, dan kemudian semua menerima, semuanya masuk ditahan, atau baik hukuman ringan maupun lepas semua ini ditahan. Udah selesai berita ini. Misalnya selesai bulan Desember beritanya. Bulan Januari juga udah beda lagi cerita. Dalam pemberitaan. Itulah berita. Betul. Gitu. Jadi yang sekarang mungkin dikenal sini. Nanti juga tahun depan udah lupa lagi orang. Orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia daya ingatnya rata-rata jangka pendek, lebih menguatkan jangka pendek. Kalau orang di barat mereka lebih
untuk mengingat jangka panjang karena punya kepentingan jangka panjang. Iya, Kalau Indonesia iya. nih habis kasus ini selesai ya sudah, besok ini oh ya dulu Iya, harus iya, meretrieval iya. lagi suatu cerita masa lalu yang kemudian sebenarnya nggak Pengulangan mungkin. Kemudian, pengulangan iya. retrieval kan yang kemudian nggak begitu melekat di pikiran. Ini kan ilmu jiwa juga. Iya. Makanya ngapain kita peduli? Berita bulan kemarin juga orang sekarang lupa. Berita sekarang orang bulan depan juga lupa, kan gitu kan. Cerita tentang ini ya masanya ini, tahun ini iya, tapi tahun berikutnya juga udah berubah cerita. Berubah pengetahuan, berubah pengingatan. Kita ambil contoh. Dulu kasus Jessica Mirna, kopi ini begitu itu terus sampai 5 bulan kan. Orang mengingat tuh sampai nama-nama jaksa, nama hakim, orangnya sampai namanya terlibat, sampai pengacara orang ingat. Tapi sekarang untuk mengingat pun susah. Yang diingat cuma satu pengacaranya, yaitu si Otto Hasibuan. Yang diingat cuma Jessica-nya aja. Jaksanya lupa, hakimnya lupa. Kasus Ahok. Simple, ya kan? Begitu orang tahu jaksanya siapa, hakimnya siapa, pengacara siapa. Sampai sekarang yang diingat cuma Ahok doang. Bahkan pelapornya juga orang lupa. Siapa sih pelapornya kan gitu. Walaupun pelapornya udah berkorban juga masuk bui juga. Tapi kan orang lupa, kita juga lupa gitu. Jadi di setiap perkara besar atau berita besar, orang cuma ingat satu yang viral. Satu yang kemudian menjadi ingat figur atau barang atau apapun juga, atau subjek apapun juga yang kemudian karena terlalu dampak di luar sehingga masuk ke kepala. Nah itu dia. Itu paling itu aja. Sampai teringat terus gitu. Teringat terus. Misalnya kasus ini panjang nih. Orang cuma ingat nanti di ujung tahun depan cuma Sambo doang paling. Sambo Yosua udah. Betul, ya kan? Betul. Sama Baradae misalnya gitu. Ini kunci-kunci doang gitu kan. Udah. Selebihnya orang lupa lagi siapa sih pengacaranya. Tapi untuk kasus yang satu ini Abang masih mengikuti? Kasus ini? Karena sudah diputus, apakah Abang masih, kan komentar masih terus berjalan ya? Iya, karena komentar berjalan. Gitu. Ya, tapi kita ngikutin aja biasa aja. Banyak perkara kita ngikutin kok secara baik. Gitu. Lah kan kita orang berperkara. Jadi setiap perkara tuh perkara ini. Alasan di cut off itu apa sih, Bang? Diberhentikan. Nggak tahu saya sampai sekarang. Makanya saya gugat kan gitu. Iya, harusnya kan tahu. Iya. Karena apanya? Tahu ketika disuruh mundur tahu. Tapi alasan disuruh mundur nggak tahu. Cuman kalau nggak manut itu aja. Kalau iya. Dapat saya. Karena kemarin belum ada ngomong kayak gini. Iya, ada memang dulu di ini karena nggak manut, kalau ngasih nggak manut mundur kan gitu. Cuman manut untuk apa kita nggak tahu tuh. Iya. Tapi biarin aja. Ini kan cuma perkara biasa aja kan. Kita juga punya banyak perkara yang lain-lain kan yang lebih dramatis. Tapi juga frame Abang itu sebenarnya concernnya itu memang tetap pembela tadi ya. Oh ya, kita memang pengacara. Pengacara ini membela dan membela bisa membela siapa saja. Betul. Baik yang berbuat salah juga kita dibela kan. Cuman kalau saya membatasi kita yang bela. Kita nggak mungkin juga membela pelaku-pelaku narkotika. Kemudian kita juga tidak mungkin juga membela orang yang sudah jelas-jelas membunuh berencana. Terus kita bela untuk kita lepas, enggak. Tapi kalau orang merasa bersalah terus minta supaya paling tidak ada dukungan pembelaan ya kita bela. Tapi dia harus mengaku bersalah dulu baru kita. Ya udah kita bela gitu. Ya sudah kita bela dia. Paling ini orang udah ngaku salah. Salahnya ini mohon dong dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan atau kalau bisa ada dasar peringan gitu. Tapi kalau kita bela orang salah untuk udah dia ngaku salah, kita suruh bela juga, terus kemudian fakta-fakta dan bukti-bukti menyatakan juga dia adalah pelakunya, ya kan, bukti otentiknya ada. Ngapain lagi kita berusaha membela dengan motif-motif yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang malah nggak semua orang juga ternyata ya. Misalnya kalau saya sebutkan pelaku kekerasan seksual misalnya atau pelecehan, perceraian, itu masuk dalam perkara yang pernah Abang bela nggak? Kalau pelecehan tidak ya, tapi kalau perkosaan juga tidak. Tapi kalau dia bercerai, tentu ada alasan-alasan manusiawi kan, itu kita bela gitu. Atau sengketa kita bela. Atau korban-korban kriminal juga kita bela. Atau orang-orang yang secara pembuktian dikriminalkan. Karena ada beberapa teman pengacara itu dia anti dengan dua hal ini. Entah itu tergantung mazhabnya dia. Saya lihat juga Abang tadi sepertinya agak-agak mirip ke sana, punya idealisme untuk hal-hal yang seperti ini. Saya tidak mau gitu hitungannya, apalagi ngambil
rezeki dari hal yang seperti ini. Tapi kadangkala termasuk tadi penjahat sekalipun butuh kalau dia mengakui ternyata abang ada empati juga gitu kan. Yang penting dia sudah mengakui butuh pembelaan, saya bela gitu ya. Ya. Tapi tetap saya udah narkoba nih, saya terima minta maaf, saya minta ampun, saya udah nggak mau pakai lagi, minta dibela. Belum tentu saya bela juga. Oke. Tetap saya bilang tapi ada yang bela kamu tapi hak kasih orang lain. Saya salurin. Iya. Ya artinya abang itu tetap ada profilnya, tidak palu gada atau tidak cap gayung. Kalau gayung kan semua dicidukkan gitu kan. Dilihat itu potensi, itu cuan aja gitu, ternyata. Benar, capture yang saya lihat kayaknya abang ini seperti ini. Ya. Kan ini kita baru ketemu nih bang. Betul. Artinya dari pemberitaan yang saya lihat sana analisa. Kayaknya ini beda. Pesan-pesan yang disampaikan tadi juga kadang orang bilang, ini ngaco, ini menghayal, ini tukang ini gitu kan. Ya. Nah itu terserah Anda berpikir bebas apa. Dong, namanya menilai. Iya betul, penilaian. Nah, setelah saya lihat, feelingnya sih nggak meleset. Ya. Makanya begitu saya tanya, kayak gini-gini diambil nggak? Kayak gini-gini diambil nggak? Gitu. Ternyata abang tidak ada koridor-koridor yang bisa. Ada rambu-rambu dong. Rambu-rambu. Kita juga dalam dunia profesional kan punya rambu-rambu. Betul. Kalau kita nggak punya rambu-rambu, nanti kita bisa celaka. Ngebut terus aja. Kita nggak lihat, di sini ada ini, ada ini kan. Gitu. Nah, jalannya harus juga ngikutin rambu-rambu kan. Gitu. Itu yang membuat kita memang hati-hati. Termasuk selain jadi kuasa hukum, pengacara gitu, abang jadi dosen juga? Enggak. Kita IPK-nya rendah. Aduh, jangan-jangan yang suka demo dulu ya. Iya, emang kita aktivis ini kan. Iya benar. IPK di Fakultas Hukum 2,4. Aduh. Di Fakultas Psikologi 2,3. Oh iya. Apa yang diharapkan dari IPK gitu untuk ngajar? Nah, dari kalau komunikasi orang yang cepat nangkep nih, bagus loh diajar sama, ibaratnya dari pesan-pesan yang disampaikan mengena gitu loh. Kalau buat kita tuh ngelit. Kalau wartawan dapat narasumber seperti abang, pasti dapatnya gampang. Nggak muter gini. Dia tadi ngomong apa sih? Aduh, gue susah ngeramunya. Nah, kalau yang saya dapat ngelit. Di atasnya sudah dapat, tinggal nge-breakdown. Nah, saya pikir selain penulis, pengajar juga harusnya seperti itu gitu. Ya, harusnya pengajar. Cuman apa yang kita ajarin kan kita nggak bisa ngajar ini. Kalau kan kita dikunci karena IPK ini kan. Saya udah pernah ngajuin proposal di Fakultas Psikologi untuk ngajar dosen terbang. Iya, ilmu hukum tahun 2000 berapa itu. Itu ketemu sama Pak Sarito Wiron Sarwono, almarhum dosen psikologi sosial. Pak Sarito dia kan memang yang bantu-bantu saya di skripsi juga. Ini kalau saya ngajar gimana nih? Udah S1 juga lu pas-pasan, IPK juga rendah, S2 juga nggak lu jalanin, apa yang lu diharapkan gitu. Jadi nggak bisa ngajar. Ya ini kan ada aturan yang ngajar IPK paling rendah 2,75 itu udah paling rendah gitu kan. Terus ngapain mengajar, mau bikin kacau dunia? Akademik itu udah dia. Tapi mungkin kalau dibilang ngajar mungkin karena tadi ada standarisasi, saya pikir tadi 3 gitu. Kalau ngeliat dari cara ngomongnya IPK itu saya meleset. IPK-nya kayaknya 3 nih orang. Karena saya 375. Iya, betul. Bangga banget ya pemirsa. Gitu. Nah, jadi saya pikir karena bahasa yang ngelit tadi, memprovokasi juga mudah, ibaratnya menyampaikan pesan ke orang mudah ditangkap, hitungannya. Jadi saya pikir tadinya bisa, ternyata kendalanya itu, tapi tidak ngajar, misalnya kayak kuliah umum, menyampaikan komunikasi seperti ini, karena bisa, dari sisi itu bisa aja. Tapi kan belum ada yang nanggap ini kan, dan kita juga belum memberikan pemberian tanggap kan gitu kan. Kita nyampaikan permintaan, mereka juga nggak minta kan gitu kan. Kalau mereka minta juga kan, mereka nanti yang benar nih. Cuman kita cuma ngasih tahu ini kuliah 2, satu Fakultas Hukum, satu Fakultas Psikologi. Satu 2,4 IPK-nya, satu 2,3. Kalau dijumlahkan jadi kan 4,7. Over dong. Iya kan, over kan. Itu juga nggak masuk, karena nggak boleh itu kan melanggar ini. Jadi, Fir ngaco. Yang mau nanti di kuliah umumin sama Bang Deolipa, silahkan di Pure Ngaco nanti bikin di inian kita biar kita berkomunikasi. Kalau kuliah umum pun paling cerita narasi teori sedikit, tapi pengalaman yang lebih banyak, yang lebih banyak yang memang ada yang sesuai dengan teori, ada yang enggak, gitu kan. Artinya kita hanya memberikan cerita-cerita yang memang
sebagai pembanding, narasi pembanding. Ini loh teorinya, ini fakta-faktanya. Ini loh teori fakta-faktanya. Kadang fakta-faktanya mirip dengan teori, kadang sama sekali bertentangan gitu. Sehingga silakan berpikir kritis, itu aja paling. Dan suka nggak sih setiap dalam ngambil kasus ada summary-nya? Kan itu kan bisa juga jadi summary kasus. Bisa kalau kita mau bikin summary. Cuman kan perkara kan banyak. Buat apa kita bikin summary? Enggak, yang paling berkesan dan ini paling booming, paling spektakuler selama sepanjang saya menjadi pengacara. Ini kita pakai sebagai suatu cerita. Nggak ada saya bikin begitu-begitu. Pokoknya semua perkara ya jalan aja gitu jalan ya. aja ngalir. Kayak air aja. Begitu. Bang Deoliva Yumara, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya saat ini, bisa bincang-bincang dengan Ngaco ngobrol ala Indoposko. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mungkin nanti kita undang ke kampus seperti itu. Emang ada kampus? Ada. Kampus apa? Kampus mitra kita. Emang ada? Apa kemarin yang di podcastin? Budi Luhur. Di Cirebon. Bercubuan. Banyak kampus-kampus itu ya. Banyak yang. Gak apa-apa, ntar kita ceramah biar tambah ngaco aja dulu. Sampai ketemu, Bang. Sampai ketemu, sukses selalu. Salam ngaco. Salam ngaco.